Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dari mata kuliah Kewarganegaraan beranggotakan Hamidah, Amatullah Nafisatul Firdaus, Nur Halimah, dan Elma Nur Hafizah akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang terbagi menjadi 6 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa periode 1 dan periode 2. Yang pertama yaitu periode 1 adalah masa pemerintahan revolusi kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1945 sampai pada tahun 1949. Masa revolusi kemerdekaan adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda. Dampak revolusi kemerdekaan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah elemen-elemen demokrasi belum sepenuhnya dapat terlaksana di Indonesia karena Indonesia masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan dalam revolusi kemerdekaan, di mana Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers atau media yang mendukung revolusi kemerdekaan. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode ini telah dilakukan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang kedua yaitu dimulai daripada tahun 1949 sampai pada tahun 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan kita juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang kedua yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai dengan 1959 ini, negara kita menganut demokrasi parlementer. Demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, yaitu masa parlementer adalah masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1 dan periode 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata maupun kalimat. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Amatullah Nafisatul Firdaus. Demokrasi di Indonesia pada periode ketiga tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada periode ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Bentuk negara pada periode ini adalah negara kesatuan yang dulunya serikat sekarang sudah berubah menjadi negara kesatuan. Karena memang jati diri bangsa adalah negara kesatuan sehingga kita tidak bisa merubah jati diri bangsa Indonesia ini. Lama periode pada sistem pemerintahan ini bermula dari tanggal 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 dan disepakati bahwa untuk pemerintahan Indonesia adalah republik dan sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode keempat tahun 1959 sampai dengan tahun 1966.
Pada periode ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada periode ini dikenal juga sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia pada tahun 1959 sampai dengan 1966 dari dikeluarnya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin dikarenakan demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi pertambahan provinsi dari hasil pemekaran. Pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. B. Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. C. Tahun 1964, dibentuknya Provinsi Lampung, pemekaran dari Sumatera Selatan. Pada tahun yang sama dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah, pemekaran dari Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pemekaran dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Orde Baru. Pengertian Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikat baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan yang menjunjung tinggi asas dan Undang-Undang Dasar 1945. Tah Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998 dengan adanya Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih akrab dikenal dengan Super Semar, yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan. Semasa Orde Baru, pemerintah berhasil melakukan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, pada tahun 1977, pada tahun 1985, pada tahun 1987, pada tahun 1992, dan pada tahun 1998. Antara pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama tidak jauh berbeda, sama-sama menggunakan sistem Political and Role Sharing and Partnership, hubungan kemitraan antara sipil dan militer. Kemudian mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi Indonesia dapat bangkit dalam waktu singkat, disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IG. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui repelita. Perkembangan politik pemerintah Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu, namun 6 kali pula memenangkan golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali, menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yang bertujuan untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat besar dan tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang dapat mengimbanginya, sebagaimana seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Dan mengenai peristiwa penting yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu sidang umum keempat MPRS pada tanggal 17 Juni tahun 1966, yang kedua aneksasi Timor Timur pada tahun 1975, yang ketiga pemilihan umum pada tahun 1971,
Yang keempat adalah peristiwa Malari pada tahun 1974. Kemudian selanjutnya mengenai runtuhnya Orde Baru. Keruntuhan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah menjadi jatuh. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar dan pembaharuan kebijakan tidak membawa dampak positif sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di kota Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting antara lain penghapusan dwi fungsi ABRI, penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktek KKN, penegakan supremasi hukum, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Demokrasi transisi atau reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Memiliki beberapa karakteristik, diantaranya parlemen terdiri atas banyak partai atau multipartai, sistem pemerintahan yang presidensial, sistem pemerintahan langsung untuk presiden dan kepala daerah, lembaga perwakilan terbagi menjadi Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Desentralisasi kekuasaan dengan modal otonomi daerah. Kemudian di masa reformasi, kebebasan pers itu lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Kemudian dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK. Nah, penyebab reformasi tersebut yaitu kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, karena pemerintah tidak memihak pada kepentingan rakyat. Bentuk pemerintahan sebelum reformasi terjadi banyak dikuasai oleh tentara sehingga tidak ada kata demokrasi. Selain itu, perekonomian juga semakin terpuruk. Korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi, dan hukum tidak bisa ditegakkan sehingga terjadilah reformasi.